Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Yeni Oktavia, dan rekan saya Zulukman. Kami akan menyampaikan materi yang berjudul jenis-jenis dan prinsip belajar dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Jenis-jenis belajar terdapat 7 poin. Yang A, belajar arti kata-kata. Maksudnya adalah orang mulai menangkap arti yang terkandung dalam kata-kata yang digunakan. Misalnya pada anak kecil, dia susah mengetahui kata kucing atau harimau, tetapi dia belum mengetahui bendanya, yaitu binatang yang disebutkan dengan kata itu. Namun lama-kelamaan dia mengetahui juga apa arti kata kucing dan harimau. B. Belajar kognitif. Tak dapat disangkal bahwa belajar kognitif bersentuhan dengan masalah mental. Objek-objek yang diamati dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan, atau lambang yang merupakan sesuatu yang bersifat mental. Misalnya, seseorang menceritakan hasil perjalanannya berupa pengalamannya kepada teman. Ketika dia menceritakan pengalaman perjalanannya kepada temannya, dia tidak dapat menghadirkan objek-objek yang pernah dilihatnya. C. Belajar menghafal. Belajar menghafal adalah sesuatu aktivitas yang menanamkan suatu materi verbal dalam ingatan sehingga nantinya dapat diproduksi atau diingat kembali secara harfiah sesuai materi yang asli, dalam menyimpan kesan-kesan yang nantinya sewaktu-waktu bila diperlukan dapat diingat kembali ke alam dasar. Dalam menghafal perlu memperhatikan yaitu mengenai tujuan, pengertian, perhatian, dan ingatan. D. Belajar teoritis. Belajar ini bertujuan untuk menempatkan semua data dan fakta atau pengetahuan dan suatu kerangka organisasi mental sehingga dapat dipahami dan digunakan untuk memecahkan problem atau masalah seperti terjadi dalam bidang-bidang studi ilmiah. Maka diciptakan konsep-konsep dan struktur-struktur hubungan. Misalnya, iklim dan cuaca berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman. E. Belajar konsep. Belajar konsep adalah suatu satuan arti yang mewakili sejumlah objek yang mempunyai ciri-ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapinya, sehingga objek ditempatkan dalam golongan tertentu. F. Belajar kaidah. Belajar kaidah adalah apabila dua konsep atau lebih dihubungkan satu sama lain, terbentuk suatu keteraturan. Misalnya, seseorang berkata besi dipanaskan memuai. Karena seseorang telah menguasai konsep dasar mengenai besi dipanaskan dan memuai, dan dapat menentukan adanya suatu relasi yang tetap antara ketiga konsep dasar itu, atau besi dipanaskan dan memuai, maka dia dengan yakin mengatakan bahwa besi dipanaskan akan memuai. G. Belajar berpikir. Dalam konteks ini adalah istilah konvergen dan divergen. Konvergen adalah berpikir menuju satu arah yang benar atau satu jawaban yang paling tepat atau satu pemecahan dari suatu masalah. Divergen adalah berpikir dalam arah yang berbeda-beda, akan diperoleh jawaban-jawaban untuk unit yang berbeda-beda, tetapi benar. Baiklah, materi selanjutnya yaitu prinsip belajar yang akan disampaikan oleh rekan saya Zulukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah materi dari Yeni tadi. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu prinsip-prinsip dalam belajar. Kita
sebagai calon guru yang baik ya, kita itu harus mempunyai prinsip-prinsip dalam belajar. Kenapa? Karena agar kita itu dapat menjadi guru yang profesional, aktif, dan efisien. Untuk menjadi guru yang aktif dan efisien itu perlu mempunyai prinsip-prinsip dalam belajar. Kenapa? Agar kita itu dapat agar kita dapat menjadi guru yang profesional. Baiklah, di sini akan saya jelaskan 7 prinsip-prinsip dalam belajar. Berikut penjelasannya. 1. Prinsip dalam belajar. Dalam belajar kita itu harus menyediakan sarana atau prasarana yang cukup agar anak itu atau siswa itu dapat merasakan belajar dengan tenang dan nyaman. 2. Belajar bersifat keseluruhan dan materi terstruktur agar tahap demi tahap anak itu berkembang. 3. Belajar itu harus profesional. Dalam belajar kita harus mengerti apa minat dan apa yang harus kita lakukan dalam mengembangkan minat dan bakatnya. 4. Belajar itu perlu adanya interaksi siswa dengan lingkungannya. 5. Belajar itu harus dapat mengembangkan kemampuan tertentu sesuai dengan tujuan instruksional yang harus dicapainya. 6. Belajar itu adalah proses adaptasi atau penyesuaian diri dengan lingkungan, dengan kondisi baru atau keadaan yang baru, agar anak itu menjadi anak yang mengerti dengan lingkungan di mana dia berada. 7. Yaitu dalam belajar siswa harus diusahakan berpartisipasi. 7. Dalam belajar siswa harus diusahakan berpartisipasi dalam meningkatkan minat dan bimbingan untuk mencapai tujuan instruksional. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam materi prinsip-prinsip dalam belajar ini. Baiklah, saya Zulukman dan rekan saya tadi Yeni Oktavia mengucapkan terima kasih kepada penonton yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Mohon maaf jika terjadi kesalahan atau ketidaknyamanan di hati Anda. Kami tutupi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.